Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan amalan kita senantiasa diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi dengan orang lain, dan dalam interaksi tersebut pasti ada kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan baik orang lain kepada kita ataupun kita kepada orang lain. Maka dalam hal ini kita harus memiliki sikap yang lapang dada dan suka memaafkan. Karena dalam teori ukhuwah Islamiyah ini ada paling tidak ada 3 tingkatan. Para ulama mengklasifikasikan tingkatan yang paling bawah itu adalah salamatus sadr, yaitu berlapang dada, tidak menyimpan kebencian, kedengkian ataupun rasa yang tidak nyaman kepada orang lain dan senantiasa berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Tingkatan yang lebih tinggi adalah an yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Mencintai orang lain, mencintai sesama muslim, saudara kita, sama dengan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Dan yang tertinggi adalah al-ithar, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kita. Nah, pada kesempatan singkat ini, mari kita bersama-sama untuk berusaha mengkondisikan hati kita supaya memiliki sikap lapang dada dan suka memaafkan itu. Sama sekalian, ada sebuah peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan peristiwa hadithul ifki, yaitu tersebarnya berita bohong. Nah, tersebarnya berita bohong ini adalah singkat cerita pada suatu ketika dalam sebuah ekspedisi atau safar sepulang Nabi dari sebuah peperangan bersama dengan rombongan para sahabat, dan termasuk di dalamnya ada Ummul Mukminin Aisyah. Rombongan beristirahat di suatu tempat dan setelah dirasa cukup, rombongan berangkat melanjutkan perjalanannya. Tanpa terasa, ternyata Ummul Mukminin Aisyah ketinggalan, karena saat itu ada urusan. Di antaranya ada mengatakan mencari-cari kalungnya yang jatuh belum ditemukan. Beliau akhirnya ketinggalan dari rombongan sahabat yang lainnya. Nah, saat Aisyah mencari-cari rombongan itulah dalam keadaan sendiri, ada seorang sahabat yang lain yang melihatnya, yaitu yang bernama Sofwan ibnul Mu'attal. Nah, karena ada Ummul Mukminin Aisyah sendirian, maka ditawari untuk didampingi berjalan menuju ke tempat menyusul rombongan yang lain. Nah, saat mereka berjalan berdua inilah sekelompok kaum munafikin melihatnya. Akhirnya menyebarkan isu bahwasanya Aisyah melakukan perselingkuhan. Itu tersebar luas di kalangan kaum muslimin dan juga orang-orang muslim. Nah, sama sekalian sampai heboh ya saat itu suasananya, dan Nabi sendiri minta petunjuk kepada Allah Ta'ala bagaimana solusinya karena agak rumit ya. Nah, kita tidak menceritakan detail tentang kejadian ini, yang mana dengan peristiwa itulah Allah Ta'ala
membersihkan nama Aisyah, yaitu diturunkannya surat An-Nur ayat 11 sampai dengan 20. Itu cerita tentang masalah haditsul ifki. Nah, setelah peristiwa itu selesai dan Aisyah bersih namanya, sahabat Abu Bakar yang merupakan ayahanda daripada Aisyah itu merasa tidak nyaman ya, dengan seorang di antara kalangan sahabat yang dia sendiri adalah masih keponakannya dari Abu Bakar dan otomatis sepupu daripada Aisyah. Namanya adalah Mistah ibnu Utsatsah. Mistah ini sejak kecil sudah dikasih penghidupan sama Abu Bakar karena kebetulan dia dari keluarga yang miskin. Jadi dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Ironisnya, pada peristiwa haditsul ifki ini, Mistah ini ikut menyebarkan, bukan berpihak kepada sepupunya yaitu Aisyah atau kepada pamannya Abu Bakar dalam rangka pembelaan, tapi justru malah menyebarkan berita bohong di kalangan masyarakat saat itu. Nah, betapa jengkelnya Abu Bakar ya, marahnya Abu Bakar dengan perilaku dari Mistah. Jadi ketika Allah Ta'ala membersihkan nama Aisyah, akhirnya Abu Bakar ini memiliki keinginan untuk menghentikan, menyetop suplai bantuan yang selama ini diberikan kepada Mistah, kepada keponakannya itu, karena dia tidak tahu terima kasih lah seperti itu ya. Sudah dibantu tapi senantiasa tidak berterima kasih dan berusaha untuk mencemarkan nama baik daripada keluarga besar Abu Bakar ini. Nah, saat Abu Bakar berkeinginan menyetop itulah Allah langsung memberikan teguran dari langit ya. Diturunkan surat An-Nur ayat 22 yang berbunyi wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi teguran ini langsung diberikan Allah kepada Abu Bakar yang punya kelonggaran rezeki, yang punya kekayaan banyak. Itu jangan sampai bersumpah untuk menghentikan bantuannya itu kepada kerabatnya sendiri yang miskin, yaitu Mistah tadi. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Maka Abu Bakar langsung menjawab, bala uhibbu an yaghfirallahu li. Betul ya, ya Allah, saya suka, saya ingin supaya Allah memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepadaku. Nah, itulah jamaah sekalian ya, nanti bisa kita lihat secara detail tafsir dari surat An-Nur ayat 22 ya, yang mana ini adalah merupakan teguran kepada Abu Bakar dan juga termasuk kepada kita semua. Barangkali ada di antara kita yang mengalami hal-hal yang mirip seperti itu ya. Kita berinteraksi dengan orang yang selama ini sudah kita sampaikan muamalah secara baik, tidak ada masalah. Tiba-tiba ada satu momentum peristiwa yang dia tidak loyal kepada kita dan memusuhi kita. Maka dalam hal ini wajib bagi kita untuk memaafkan dan berlapang dada kepadanya. Jamaah sekalian, bagaimana supaya kita memiliki sifat yang lapang dada dan mudah memaafkan? Intinya menurut Imam Ghazali dalam hal seperti ini ya, ini ada kemiripan dengan hal kesabaran dalam menahan amarah dan juga hal-hal yang lainnya. Itu adalah ada dua hal, yaitu ilmu dan amal. Itu intinya, karena setiap kemaksiatan ataupun akhlak-akhlak buruk yang kita miliki itu sumbernya juga dua hal. Yang pertama adalah karena syubhat, ya, kita tidak memahami tentang hukum sesuatu itu. Kemudian yang kedua tentang syahwat atau keinginan hawa nafsu kita masing-masing. Nah, untuk mengantisipasi, mencari solusi dari syubhat itu adalah dengan ilmu. Kemudian untuk syahwat itu adalah dengan amal atau mujahadah. Maka sama juga dalam tema kita adalah tentang masalah
lapang dada dan memaafkan, maka kuncinya adalah kita harus memiliki ilmu dan beramal. Ilmu tentang apa? Yaitu diantaranya ilmu kita harus mengetahui hal-hal yang kaitannya dengan fadhail, keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang memberi maaf dan berlapang dada itu. Bisa kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran, juga dalam hadits ya. Kalau dalam Al-Quran tadi sudah kita sebutkan, surat An-Nur 4 ayat ke-22, itu juga perintah ya untuk memaafkan dan berlapang dada. Kemudian yang sudah kita singgung di kajian hari Jumat yang lalu adalah surat Asy-Syura ayat 40, bahwa satu di antara 3 amal yang sangat berat bobot timbangannya yang tidak terhitung karena saking utamanya adalah al-afwu, yaitu memaafkan. Di surat Asy-Syura 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, yang berbuat baik, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah Ta'ala secara khusus, akan diberikan limpahan pahala yang tidak terhingga. Kemudian ada di antaranya kisah yang terjadi pada suatu saat ketika para sahabat berkumpul di sebuah majelis. Kemudian Nabi menyampaikan kepada mereka, wahai para sahabat, tidak lama lagi akan lewat seseorang yang dia itu insya Allah nanti penghuni surga. Nah, para sahabat sudah penasaran siapa dia. Menurut mereka beliau adalah orang yang alim, orang yang memakai baju yang terbagus, orang yang yang paling semangat dalam ibadahnya. Ternyata yang lewat orang yang biasa-biasa saja. Pada hari itu lewat orang tersebut, hari kedua orang itu ya juga sama lewat dan Nabi memberitakan informasi yang sama. Hari ketiga juga sama orang itu yang lewat. Maka Abdullah bin Amr saat itu penasaran, apakah istimewanya orang ini? Dia pura-pura bermalam 3 hari 3 malam di sana, tidak ada yang istimewa. Nah, sebelum pamit Abdullah bin Amr bertanya, apa rahasianya yang Anda lakukan begini-begini ya? Maka dia sampaikan, pada saat dia memejamkan mata, tidak tertidur ya, kecuali dia sudah melapangkan dadanya, memaafkan semua perilaku orang lain yang dilakukan seharian, sejak dia beraktivitas pagi sampai malam, siapapun orangnya dia maafkan walaupun belum minta maaf. Nah, rupanya inilah rahasia yang dilakukan oleh orang ini. Amalnya biasa, tilawahnya biasa, qiyamul lailnya juga biasa, amal-amal ibadah makhluk juga biasa, tapi dia memiliki kelapangan dada sehingga dia mendapatkan berita gembira min ahlil jannah itu. Kemudian disebutkan dalam beberapa hadis riwayat Muslim, diantaranya dari Abu Hurairah, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mana qasad shadaqatun min mal, bahwasanya tidaklah sedekah itu mengurangi harta, justru semakin sedekah kita harta semakin banyak. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tidaklah seseorang memberikan maaf kepada saudaranya, dia dalam keadaan mazlum, dalam keadaan yang tercederai kehormatannya, dalam keadaan yang diambil hak-haknya, tapi dia memberikan maaf kepada orang lain, maka justru Allah memberikan izzah, memberikan kemuliaan kepadanya di dunia dan di akhirat nanti. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang bertawadhu, rendah hati untuk Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya baik di dunia atau di akhirat. Kemudian ada lagi hadis lain riwayat Bukhari yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bersabda, afdhalul iman as-sabru was-samaha. Seutama-utama keimanan itu adalah kesabaran dan pemaaf atau lapang dada. As-sabru was-samaha itu adalah afdhalul iman. Iman yang tertinggi, iman yang paling utama adalah kalau seorang itu memiliki sikap lapang dada dan bersabar. Kemudian dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan ismahu yasmahu lak atau yusmahu lakum, maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kita pasti ingin mendapatkan maaf dari Allah Ta'ala, maka kata kuncinya adalah dengan memberikan maaf kepada orang lain ya.
Itulah imbalan Allah berbanding lurus dengan perilaku kita kepada sesama. Sama seperti hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang di bumi, siapapun yang di bumi, maka yang di langit akan memberikan kasih sayang kepadamu. Itu kaitannya dengan ilmu ya. Jadi kita mengetahui fadilah daripada melapangkan dada kita, kemudian juga kita suka memaafkan, baik dari Al-Quran, dari hadis ataupun dari kisah para salafus saleh. Kemudian tentang amal, jadi kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah kita harus berusaha mendoakan. Jadi kita berdoa kebaikan untuknya. Orang yang biasanya menyakiti hati kita itu justru kita doakan. Ini berat ya memang ya. Tapi itulah tantangannya. Kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita yang sering menyakitinya. Kenapa demikian? Karena pada saat kita berdoa untuk saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, yang dia tidak mengetahuinya, yang tidak mendengarnya, maka malaikat akan mengaminkan, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di antara orang-orang yang didoakan malaikat itu ya. Jadi apabila kita mendoakan saudara kita, ya Allah, ampunilah dia, berikanlah hidayah padanya, lapangkanlah rezekinya dan lain-lain, doa kebaikan, maka malaikat mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan, dan walaka bimithlihi, kamu juga mendapatkan permohonan yang serupa. Ini doa yang praktis ya, satu paket dapat dua ya, langsung. Itu adalah kalau kita doa untuk saudara kita. Kalau kita doa untuk diri kita sendiri ya kita hanya untuk diri kita. Tapi kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, malaikat mengaminkan, artinya juga mendoakan, dan doa malaikat mustajab ya, karena malaikat tidak pernah menentang perintah Allah Ta'ala. Malaikat selalu taat kepada Allah. Jadi itu tantangan yang pertama dalam bentuk amal, kita mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian praktek amal yang kedua adalah dengan melakukan ihsan, al-ihsan ilaihi. Kita berbuat baik secara langsung kepadanya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Beberapa kali sering beliau melakukan hal yang seperti ini. Suatu saat beliau punya tetangga seorang Yahudi yang sering sekali menyakiti beliau, menaruh di depan rumah beliau batu yang ketika beliau berjalan tersandung dan berdarah kakinya ya karena terjatuh. Akhirnya ketika suatu saat Yahudi ini tidak keluar rumah, beliau bertanya, kemana tetangga saya itu? Kata orang-orang, beliau mungkin sakit Rasulullah. Apakah beliau mensyukuri atau mengapok-ngapokkan barangkali kita begitu? Ya bukan. Beliau malah pergi ke pasar membeli kurma dan mengunjungi tetangganya itu, menanyakan kabarnya, apakah sudah sehat, sudah sembuh dan lain-lain, diberikan kurma. Sampai tersentuhlah hati si Yahudi ini. Seperti inilah akhlak Nabi Muhammad yang setiap hari disakiti, tapi pada saat sakit justru beliau yang mengunjungi saat teman-temannya barangkali belum mengunjunginya. Maka saat itulah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, Allah memberikan hidayah padanya. Maka Allah menurunkan surat Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya kamu keras kasar hatinya, maka mereka lari dari dakwahmu. Fa'fu anhum, berilah maaf kepada mereka, wastaghfir lahum, dan mintalah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak mereka berdiskusi, bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal Allah, kalau kamu sudah berazam, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi ini kisah yang dilatar belakangi oleh kelapangan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian, jamaah sekalian, beliau dalam sebuah kesempatan yang lainnya ya, itu pada saat seorang gembong munafikin wafat atau meninggal dunia lah ya. Putranya kebetulan sudah masuk Islam ya. Gembong munafikin ini adalah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembong munafikin yang ada di Madinah, yang selalu memprovokasi dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pada saat meninggalnya,
Abdullah bin Ubay ini, putranya yang namanya juga sama Abdullah, dikasih nama Nabi adalah Abdullah juga, Abdullah bin Abdillah bin, itu datang berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat dari ayahnya. Apa wasiatnya? Yaitu minta baju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan kafan kepada Abdullah bin Ubay itu. Coba kita bayangkan ya, orang yang selalu memusuhi minta supaya baju Nabi itu dijadikan sebagai kafan oleh anaknya ini, ditutupkan pada ayahnya, jenazah ayahnya. Apakah Nabi marah kemudian bakhil? Enggak ya, tapi justru diberikan. Bahkan Nabi datang pada jenazah Abdullah bin Ubay dan malah mensolatinya sampai akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala. Itulah luar biasa ya, kebaikan Nabi yang tidak ada dendam sama sekali, tidak ada benci sama sekali, yang pada masa hidupnya selalu ini tokoh munafik ini bermusuhan ya, memusuhi terus-menerus pada Nabi, tapi pada saat meninggal justru Nabi datang dan mensolatinya sampai ditegur. Turun surat At-Taubah ayat yang ke-84, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi itu contoh ya, walaupun ijtihad pribadi beliau ini menunjukkan sisi manusiawinya Rasul ya, ijtihadnya juga pernah salah, maka langsung ditegur oleh wahyu, yang mana beliau tentunya setelah turun ini tidak mensolati atau tidak datang ke kuburan orang-orang kafir. Ini adalah teguran dan hukumnya yang berlaku adalah ini. Kalau ini contoh pada zaman Rasulullah, maka kita loncat langsung pada zaman kita sekarang ini ya, pada zaman sejarah Indonesia ya. Ada tokoh besar ulama kita yaitu Buya Hamka. Hamka ini kan singkatan ya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya, beliau tokoh besar, beliau juga sebagai ketua Masyumi saat itu. Nah, dalam sejarahnya Presiden Soekarno ternyata pernah memenjarakan Buya Hamka ini. Tidak ada proses pengadilan, tidak ada proses prosedur dan apalah layaknya sebagai orang yang salah ya. Tetapi Soekarno saat itu sebagai presiden langsung memerintahkan supaya Buya Hamka ini ditangkap dan diasingkan di puncak. Bukan 1-2 hari atau 1-2 bulan, tapi selama 2 tahun 4 bulan. Kenapa di puncak? Karena di sana hawanya dingin dan Buya Hamka ini punya sakit asma. Jadi betapa menderitanya Buya Hamka ini. Dalam kondisi yang sakit-sakitan seperti itu, tetapi jamaah sekalian, ternyata suatu ketika Soekarno ini meninggal dunia. Dan Buya Hamka ini pada saat sebelum meninggal itu Soekarno punya wasiat kepada keluarganya. Tolong yang mensolati saya itu adalah Buya Hamka. Karena dikenal dua orang ini bersahabat pada masa mudanya. Tapi karena persoalan politik ya, Buya Hamka ini tokoh Masyumi dan Soekarno adalah PNI saat itu, sehingga nggak suka. Jadi ini persoalan politik sebenarnya ya, bukan tuduhan yang gitu sampaikan yang tersebar Buya Hamka mau merampas negara, bukan ya. Tetapi karena masalah politik, perbedaan afiliasi politik, sehingga seperti itu. Jadi karena Soekarno mewasiatkan seperti itu disampaikan kepada Buya Hamka, Buya Hamka tidak marah, tidak punya dengki, tidak punya dendam kepada Soekarno, enggak. Justru beliau mengikuti ya, memenuhi wasiat Soekarno, datang ke Jakarta dan mensolati jenazah Soekarno. Selesai masalahnya. Tidak ada dendam sama sekali. Ketika ditanya kepada keluarganya, kenapa Buya Hamka punya sifat seperti itu? Katanya mewarisi dari sifat ayahnya. Nama ayahnya adalah Haji Rasul Karim Amrullah. Itu beliau juga orang yang sangat sabar. Itu menurun kepada putranya ini. Didikan ayahnya inilah yang terwarisi kepada putranya. Jadi itulah tokoh-tokoh nasional kita yang luar biasa ya,
mereka adalah orang-orang yang baik insyaallah, dan mereka telah menunjukkan sifat lapang dada, pemaaf kepada sesama. Maka mari kita sebagai penerus perjuangan bapak-bapak kita dulu, mari kita memiliki sifat yang baik. Kalau mungkin kita selama ini susah memaafkan, susah untuk berlapang dada, mari bersama-sama ya dengan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala ya, diantaranya Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu doa ke orang-orang Ansor, untuk orang-orang Muhajirin. Janganlah Allah jadikan kepada kita penyakit ghil dalam hati kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan.